Oke, saudara-saudaraku, kita bersama-sama akan melandaskan hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, Spiritual Security atau keamanan rohani, Spiritual Security. Saudara-saudara bisa membuka di Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang ke-2. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan bilang gini, saudaraku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, duduk dalam lindungan Tuhan itu berarti kita nggak buru-buru, nggak khawatir sama situasi yang ada, karena kita sedang duduk anteng di situ, saudara ya, duduk tenang. Kita disebut duduk berarti kita nggak buru-buru, kita nggak khawatir di sana dan di sini. Kita duduk tenang di dalam lindungannya. Menarik sebab dalam bahasa Inggris, duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau lindungan yang maha tinggi di situ disebut secret place, tempat rahasia. Dan kata yang sama muncul di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa di dalam hal berdoa di situ. Di situ disampaikan kalau engkau berdoa masuklah dalam kamarmu, kunci, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, menarik ya. Di tempat tersembunyi itu secret place. Jadi di dalam hadirat Bapa Surgawi. Jadi ketika kita duduk di dalam secret place, di dalam hadirat Bapa Surgawi, maka kita enggak khawatir, saudaraku. Kita duduk tenang dalam lindungannya, kita enggak buru-buru, enggak khawatir di dalam hadirat Tuhan. Kemudian bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu seperti kita ada di dalam rest mode, saudara, rest mode, ya, atau mode istirahat yang Tuhan kasih ke kita. Jadi ketika pemazmur katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk di dalam secret place, dalam hadirat Tuhan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bermalam itu bicara kita ada dalam rest mode, mode istirahat. Sabat kita ada di Tuhan, saudaraku. Jadi perhatikan duduk, sit, itu dalam hadirat Tuhan. Lalu bermalam, bicara bermalam berarti ada tidur, ada istirahat, ada rest mode. Kalau kita rest mode dalam lindungan, dalam naungan yang maha kuasa, maka kita bisa tenang di hadapannya, saudaraku. Tuhan itu seperti digambarkan seperti pohon besar yang bayangannya, shadow-nya, bayangannya itu jadi tempat perteduhan kita. Makanya disebut bermalam dalam naungan. Saudara tahu naungan? Naungan itu misalnya kalau saudara naik motor panas-panas terus ada flyover di atas gitu ya. Jembatan di bawahnya ada bayangan, daripada panas di sini saya berteduh di bawah situ gitu. Atau saudara di tempat panas tiba-tiba ada saudara melihat pohon dan saudara berteduh di bawah pohon itu. Itu naungan. Atau mungkin kita panas, hujan bawa payung. Di dalam payung itu kita enggak basah, enggak kepanasan. Itu naungan, saudaraku. Dan naungan kita biasanya rumah kita, atap. Rumah yang beratap, saudaraku. Nah, jadi kalau pohon itu menjadi tempat perteduhan, demikianlah Tuhan kita, saudaraku. Jadi ketika firman Tuhan katakan orang yang bermalam, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya kita berada di dalam shadow, dalam bayangannya Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan di sini digambarkan sebagai sosok yang bayangannya itu melindungi kita. Artinya kita ada di dalam rest mode, kita bermalam beristirahat di dalam Tuhan. Disitulah hati kita akan ngalamin yang namanya damai. Sama seperti kalau saudara lagi kepanasan nih, tiba-tiba
saudara dapat tempat perteduhan itu langsung damai, langsung adem, saudara ya. Seperti itulah kita bermalam dalam naungan, dalam shadow dari Almighty God, saudaraku, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memiliki yang saya sebut di dalam judul tadi, spiritual security, keamanan secara rohani. Jadi ketika kita duduk dalam lindungan, dalam secret place, dalam hadirat Tuhan, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, kita beristirahat di dalam naungannya, maka kita ngalamin yang namanya spiritual security itu, saudaraku. Jadi Mazmur 91 ayat 1-2 ini seperti reminder atau pengingat keras buat kita bahwa perlindungan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Perlindungan sejati bukan datang dari hal lain seperti status kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan uang, ketebalan rekening kita, ketebalan dompet kita. Perlindungan kita itu bukan pada itu, saudaraku. Bahkan mungkin relasi kita dengan orang yang berjabatan tinggi, yang berkuasa, perlindungan kita bukan di situ. Mazmur 91 ayat 1-2 ini ingin memukul telak pemahaman kita yang mengatakan bahwa saya bisa berlindung di dalam relasi saya, di dalam banyaknya uang saya, di dalam status saya. Kalau ada orang yang belum menikah ngerasanya kayaknya belum aman kalau belum nikah, gitu. Begitu juga orang yang sudah menikah mungkin merasa belum aman di dalam rumah tangganya kalau belum punya rumah, kalau belum punya ini itu, gitu, saudara. Jadi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa keamanan kita, security kita itu bukan pada hal-hal seperti itu, saudaraku, tapi kepada atau di dalam hadirat Tuhan, di dalam naungan yang Maha Kuasa. Kadang kita pikir kalau pengen hidup aman, kita harus siapin segala hal. Kita jaga kesehatan, kita kerja keras untuk mengumpulkan tabungan, untuk dana darurat, untuk hal-hal yang rasanya membuat kita nyaman, aman. Kita kumpulkan berbagai perlengkapan, tentu itu semua bagus, bahkan kita harus siapkan, saya pikir. Jadi itu semua bagus. Tetapi Mazmur 91 ini mau ingatin kita bahwa yang paling penting itu adalah spiritual security. Kamu merasa aman secara rohani. Karena kalau kita punya Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan merasa aman, saudaraku. Jadi poin yang pertama, spiritual security itu lebih penting daripada fisik security. Sekali lagi, spiritual security, keamanan secara rohani lebih penting daripada fisik security. Saya nggak bilang fisik security itu nggak penting, saudara ya. Tapi spiritual security itulah yang menjadi ketenangan di dalam batin yang harus kita utamakan. Artinya bahwa keamanan spiritual adalah rasa aman dan damai di hati kita karena kehadiran Tuhan. Kalau saudara merasa aman tanpa Tuhan dengan harta benda saudara, hati-hati. Itu kenyamanan yang menipu, itu keamanan yang menipu. Karena ingat, uang, harta kekayaan, apa yang saudara bisa andalin itu bisa nipu saudara. Mamon tuh bisa nipu. Tapi Tuhan itu rasa aman yang sejati. Lebih penting dari sekedar keamanan fisik. Tentu keamanan fisik kita harus usahakan, saudaraku. Tapi lebih penting dari itu semua adalah spiritual security. Ya. Karena kita bisa saja Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang nggak bikin kita secure secara fisik. Tapi yang paling penting adalah walaupun kita walaupun kita Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang nggak secure secara fisik, kita harus tetap secure secara spiritual, secara rohani, saudaraku. Ini berarti meskipun kita merasa aman secara fisik, dengan keamanan finansial, kesehatan fisik, atau lingkungan yang kondusif, semua itu bisa berubah sewaktu-waktu. Semua fisik security atau keamanan fisik itu bisa berubah. Oh, saya aman karena uang saya banyak. Oh, saya aman karena lingkungan saya kondusif, nggak banyak begal, nggak banyak maling. Oh, saya aman karena kesehatan saya baik, nggak sakit-sakitan. Itu keamanan yang bisa saja menipu. Tentu kita harus usahakan, saudaraku. Tapi itu bisa saja menipu dan membuat kita lupa akan spiritual security di dalam hadirat Tuhan. Hal-hal di dunia ini memang bersifat sementara, saudaraku.
nggak selalu bisa kita andalkan karena situasi bisa cepat saja berubah. Tapi keamanan spiritual yang berasal dari Tuhan, artinya kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, maka itu keamanan yang stabil, saudaraku, yang memiliki stabilitas tinggi. Kita akan stabil. Apapun yang terjadi, seperti lagu tadi, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuh. Uang memang bisa bikin kita bahagia secara sementara. Ya kan? Kalau saudara dompet saudara tipis, uang saudara nggak ada, aduh gimana ini saya harus ngisi token, saya harus bayar tagihan, itu membuat kita nggak bahagia kan? Begitu ada uangnya kita bisa bahagia, tapi ingat itu sementara. Kebahagiaan sejati itu sesungguhnya ada di dalam hadirat Tuhan. Spiritual security adalah rasa percaya diri dan tenang bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mau banyak uang, tidak banyak uang, kita tetap merasa aman dalam lindungan Tuhan. Sehingga meski fisik kita mungkin terancam, artinya sakit atau mungkin mengalami sesuatu problem, kita mengalami situasi yang sulit karena kondisi di sekitar kita, jiwa kita tetap tenang dan gak tergoyahkan. Itu yang namanya spiritual security, saudaraku. Karena tubuh kita mungkin saja kena badai, karena kita tinggal di dunia ini, saudaraku. Tapi jiwa kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi spiritual security lebih penting dari fisik security. Yang kedua, posisi yang aman itu bukan soal lokasi saja, tapi soal siapa yang ngasih perlindungan. Itu maksudnya. Orang yang berlindung di dalam, orang yang, gimana tadi ayatnya? Saya bacakan ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu enggak bicara cuma soal lokasi, tapi bicara siapa yang ngasih perlindungan. Itu yang penting, saudaraku. Maksudnya adalah bahwa keamanan sejati, security yang sejati itu enggak bergantung pada di mana kita berada pada kondisi sekitar kita. Tapi lebih pada siapa yang menjaga dan melindungi kita. Kalau misalnya kita ada di pesawat mengalami turbulence, saudara, itu kan situasi. Itu lokasinya, itu buat kita nggak aman karena itu di udara, kita mau evakuasi kemana, saudara. Tapi jadi keamanan itu bukan soal lokasinya, tapi soal siapa yang ngasih kita perlindungan. Itu Tuhan, saudaraku, bukan manusia. Misalnya dalam Mazmur 91 ayat 1-2 tadi, pemazmur menyebut Tuhan sebagai kubu pertahananku dan tempat perlindunganku. Jadi ini menunjukkan bahwa perlindungan sejati perlindungan sejati kita itu bukan soal situasi fisik atau lokasi tertentu. Karena kita bisa berada dalam situasi yang kita merasa aman, tiba-tiba gempa. Kita rasa, wah ini enak banget, tiba-tiba gunung meletus. Wah ini mantep banget, tiba-tiba banjir. Mantep banget, tiba-tiba ada bencana yang di luar kuasa kita, saudaraku. Jadi posisi aman itu bukan soal lokasi saja, tapi siapa yang ngasih perlindungan. Dan yang ngasih perlindungan itu adalah Tuhan. Dan kehadiran Tuhan sebagai pelindung itulah yang menjadi utama bagi jiwa kita, saudaraku. Jadi ini renungan pagi ini, spiritual security. Yang pertama, spiritual security lebih penting dari fisik security. Tentu fisik security kita harus usahakan, tapi kita harus mengerti yang lebih utama itu spiritual security, keamanan secara rohani. Yang kedua, teks ini Mazmur 91 ayat 1-2 bicara posisi aman itu bukan soal lokasi saja, karena lokasi kita ini aman, tiba-tiba bisa saja terjadi bencana. Who knows, kita nggak tahu, saudaraku. Yang paling penting itu bukan posisi lokasi, tetapi posisi kepada siapa kita minta perlindungan. Atau siapa yang ngasih perlindungan sama kita. Disitulah posisi aman yang sebenarnya. Bukan soal lokasi fisik, tapi siapa yang ngasih perlindungan sama kita. Itulah rasa aman kita, saudaraku. Oke. Demikianlah renungan singkat pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua dan kita semakin menyadari bahwa kita perlu berlindung di dalam hadirat Tuhan, saudaraku.